Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ikhwah, ismi Syifa Fitriya Nur Kamalia, ana min firqah Samina, yakni firqah Mator. Fal'an uridu an ubayyina lakum antikniyah musyawarah. Lakin uridu an ubayyina lakum bil lughah Indonesia tasilan wa tafhiman li walakum jami'an. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku akan membahas tentang mekanisme sidang. Untuk teman-teman sendiri udah tahu apa itu sidang? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu apa itu sidang. Oke, aku akan menjelaskan. Sidang yaitu forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Jadi sidang itu adalah rembukan musyawarah yang mana dalam rembukan tersebut berguna untuk membahas suatu masalah. Tuh. Jadi rembukan tersebut membahas masalah, habis itu dicarilah solusinya dan dijadikan keputusan. Nah, yang mana keputusan tersebut akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ikhwah, ismi Syifa Fitriya Nur Kamalia, ana min firqah Samina, yakni firqah Mator. Fal'an uridu an ubayyina lakum antikniyatil musyawarah. Lakin fi hadhil fursah uridu an ubayyina lakum bil lughah Indonesia tafsilan wa tafhiman li wa lakum jami'an. Oke, di video ini dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme sidang, yang mana sidang itu bukanlah hal yang jarang didengar ya, karena sidang itu pasti sering didengar di kalangan kita para mahasiswa. Jadi untuk mengetahui apa itu sidang, maka kita akan simak video kali ini. Yang pertama ada definisi sidang. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Jadi, sidang itu adalah sebuah forum formal yang mana di dalamnya itu membahas suatu masalah dan akan menjadi suatu keputusan. Jadi, ada suatu masalah, kita rembukin bareng-bareng dan kita tentukan atau kita hasilkan keputusan akhirnya itu seperti apa. Nah, keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Jadi, ketika suatu keputusan telah turun atau telah fair, maka akan menjadi sebuah ketetapan yang mana ketetapan tersebut harus dilaksanakan oleh kita semua. Sidang itu banyak macamnya kawan-kawan. Jadi yang pertama ada sidang paripurna, yaitu sidang yang dilaksanakan untuk mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan dan berisi tentang pengesahan akhir hasil sidang. Jadi sidang paripurna ini dilakukan di akhir ketika keputusan itu final. Nah, yang kedua itu ada sidang pleno, yang mana sidang ini adalah sidang yang dilaksanakan pada pertengahan periode kepengurusan lembaga eksekutif dan legislatif yang membahas pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setengah periode setelah penilaian legislator kepada eksekutor. Jadi, sidang pleno ini biasanya dilakukan di tengah-tengah gitu. Jadi sebagai pertanggungjawaban di sela-sela kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga ada sidang istimewa. Wah, dari namanya aja istimewa teman-teman. Nah, sidang ini adalah sidang yang dilaksanakan secara insidental atau hanya terjadi jika ada suatu hal yang mengharuskan diadakannya sidang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dari namanya aja sidang istimewa, jadi akan dilaksanakan kalau ada sesuatu. Nah, selanjutnya ada sidang umum. Sidang ini adalah sidang yang dilaksanakan di akhir periode kepengurusan lembaga eksekutif dan legislatif
kepada eksekutor. Jadi sidang pleno itu dilaksanakan di tengah dan sidang umum itu dilaksanakan di akhir. Nah, mereka berdua sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan selama periode serta penilaian legislator kepada eksekutor. Nah, bedanya hanya posisi atau penempatan sidang tersebut. Kemudian selanjutnya ada unsur persidangan. Nah, unsur persidangan ini adalah elemen yang dimana persidangan tersebut dilaksanakan atau dapat terlaksanakan. Nah, yang pertama ada waktu dan acara sidang. Tentu saja kita apabila melakukan suatu agenda, maka kita harus tentukan waktu dan acara tersebut, gitu. Yang kedua ada tempat sidang. Yang mana kalau kita ingin melakukan persidangan, maka kita harus menyediakan tempat untuk melakukan persidangan tersebut, baik secara online via Zoom atau WhatsApp dan lain-lain, ataupun luring ya. Luring itu bertatap muka. Nah, selanjutnya yang ketiga ada peserta sidang. Kalau kita ingin melakukan sidang, tentu saja harus ada peserta atau orang yang berkontribusi untuk melakukan persidangan tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada perlengkapan sidang. Di antaranya ada palu, meja, dan lain-lain. Karena persidangan itu berlaku formal ya teman-teman. Selanjutnya ada tata tertib sidang. Apabila kita melakukan suatu hal, maka kita harus memiliki tata tertibnya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu presidium sidang. Kemudian teman-teman, setelah kita mempelajari unsur apa itu sidang dan lain-lain, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat persidangan. Nah, sifat persidangan itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada terbuka dan yang kedua ada tertutup. Yang pertama, yang terbuka maksudnya itu dihadiri oleh publik atau umum. Jadi sidang ini bersifat umum. Yang kedua ada tertutup, yang mana persidangan hanya dapat dihadiri oleh peserta sidang dan tamu undangan. Jadi untuk yang tertutup ini dia agak secret ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya adalah aturan sidang. Di aturan sidang ini, yang pertama ada peserta. Peserta adalah orang yang menghadiri alur dari persidangan tersebut. Nah, peserta tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada peserta penuh yang berisi pengurus atau anggota dari persidangan tersebut. Dan yang kedua adalah peserta peninjau, yaitu orang dari luar atau pihak-pihak yang bukan merupakan anggota akan tetapi hadir dalam persidangan. Nah, hak peserta ini ada banyak teman-teman. Yang pertama hak peserta penuh, yang kedua hak berbicara, yaitu hak menyuarakan pendapat. Nah, yang ketiga ada hak suara, yang dimana hak suara tersebut untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada hak memilih, yaitu hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Dan yang kelima ada hak dipilih, yaitu hak untuk dipilih dalam proses pemilihan. Dan terakhir adalah hak peserta peninjau. Nah, untuk hak peserta peninjau ini hanya ada hak untuk berbicara saja teman-teman. Yang kedua yaitu presidium sidang atau pimpinan sidang, yang mana presidium atau pimpinan sidang ini adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin dan mengatur alur atau jalannya persidangan. Pimpinan sidang itu berjumlah ganjil teman-teman, baik itu 1 atau 3 untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam persidangan. Nah, tugas presidium sidang itu yang pertama, presidium sidang 1 dan 2 itu bertugas untuk memilih atau mengatur atau memimpin jalannya persidangan. Sedangkan presidium sidang ketiga yaitu untuk mencatat atau sebagai notulensi dari keseluruhan agenda sidang. Selanjutnya ada aturan ketukan palu teman-teman. Nah, untuk ketukan palu
sendiri ada 3 macam, yaitu 1 kali ketukan, 2 kali ketukan, dan 3 kali ketukan. 1 kali ketukan artinya ada banyak teman-teman. Yang pertama ada menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Yang kedua ada mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin atau sebagai keputusan sementara. Nah, yang ketiga ada artinya itu memberi peringatan kepada peserta agar tidak gaduh. Selanjutnya yaitu men-skor dan mencabut kembali skorsing di sidang yang waktunya tidak terlalu lama, sehingga peserta sidang tidak perlu meninggalkan tempat sidang. Nah, yang terakhir yaitu mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Tuh teman-teman. Nah, 2 kali ketukan ada 2 artinya. Yang pertama, untuk men-skorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama, misalkan istirahat, lobbying, sembahyang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada skorsing. Skorsing itu ialah selanjutnya ada 2 kali ketukan, yang mana artinya untuk men-skorsing atau mencabut skorsing dalam waktu yang cukup lama, misalkan istirahat, lobbying, sembahyang, dan makan. Nah, bedanya kalau 1 kali ketukan itu waktunya terbatas atau cepat. Nah, yang untuk 2 kali ketukan ini dia waktunya agak lebih lama. Nah, skorsing itu adalah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Lobbying yaitu suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Gitu teman-teman. Mungkin cukup banyak sekali ya teman-teman materi tentang mekanisme sidang ini, akan tetapi ya materi ini cukup ya worth it lah untuk kita sebagai mahasiswa untuk dipelajari. Karena apa? Karena kita akan terjun ke dalam organisasi gitu. Nah, yang mana kita harus tahu tentang sidang lah, baik itu sidang paripurna, sidang umum, dan lain-lain. Kita harus tahu. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita bakal ketinggalan apa ya? Ketinggalan preferensi, ketinggalan wawasan. Jadi ya mungkin materi yang tadi tuh cukup banget sih ya. Mungkin kalau yang haus akan ilmu pasti bakal dicari dan dicari terus tuh materi yang lain. Oke, cukup sekian video tentang mekanisme sidang atau tekniah tekniah musyawarah. Jadi ya cukup sekian lah tentang mekanisme sidang yang tadi itu, karena ya videonya cukup panjang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.